Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa santri Syekhona Khalil Bangkalan yang menjadi ulama besar di Nusantara. Simak ulasannya sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut untuk menyimak, mari bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai sarana dakwah dan amal jariah buat kalian semua. Terima kasih. Kealiman Syekhona Muhammad Khalil atau yang sering dikenal sebagai Mbah Khalil Bangkalan, beliau adalah ulama alim akan semua bidang ilmu. Jadi mayoritas santrinya bermutu. Di antara semua santrinya yang terkemuka adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Bukan hanya itu, santri kebanggaan Mbah Khalil ini juga yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama, jamiiyah terbesar di Indonesia melalui isyarat yang telah diberikan oleh Syekhona Khalil melalui Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Jiwa dan semangat juang yang beliau miliki untuk membebaskan Indonesia dari jajahan sangatlah besar, sehingga mendorong para santrinya untuk berjihad memukul mundur para penjajah. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau dijuluki macan oleh Syekhona Khalil tatkala beliau baru ingin berguru kepada Syekhona Khalil. Kala itu Kiai Haji Wahab hendak mondok ke Demangan, namun 3 minggu sebelumnya Syekhona Khalil memberitahu kepada semua santrinya bahwa dalam jangka 3 minggu akan ada macan. Iya, benar saja, setelah sampai pada waktu yang telah dikatakan oleh Syekhona Khalil, beliau berteriak pada santri, "Ada macan, ayo tangkap." Mendengar teriakan Syekhona Khalil dan disertai gerumuan santri yang membawa parang dan sejenisnya, Wahab muda lari terpontang-panting karena takut dan kembali lagi ke Demangan tatkala keadaan aman. Julukan macan yang diberikan Syekhona Khalil padanya dapat berbentuk barisan Hizbullah. Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pendiri pesantren Asem Bagus. Santri kepercayaan Syekhona Khalil untuk mengantarkan tongkat dan tasbih yang merupakan isyarah berdirinya Jamiiyah Nahdlatul Ulama pada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang, diceritakan bahwa beliau tatkala disuruh oleh sang guru, beliau hanya dibekali sebuah koin untuk ongkos. Namun ajaibnya, koin tersebut tetap sampai kembali ke Madura karena tatkala beliau naik kendaraan, tak satupun yang meminta ongkos. Beliau juga seorang komandan tatkala melawan penjajah, seperti halnya Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mashkur. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Konon, tatkala Kiai Haji Abdul Karim nyantri ke Demangan, Syekhona Muhammad Khalil mengambil semua perbekalan yang dibawa olehnya, sehingga Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap ini kesehariannya hanyalah berpuasa dan tirakat untuk menjalani kehidupannya di pesantren. Karena kecintaannya akan sang guru, beliau ikuti semua cara yang telah diajarkan Syekhona Khalil, mulai dari makna, keterangan, sampai tata cara Syekhona Khalil mendidik para santrinya. Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan Sidogiri. Diceritakan bahwa beliau dapat ilmu laduni tatkala bermimpi tidur bersama istri Syekhona Khalil. Pada waktu itu, tepatnya pas jamaah subuh, Syekhona Khalil marah sambil membawa golok dari dalamnya sambil berteriak, "Kurang ajar, siapa yang tadi malam tidur bersama istriku? Ayo mengaku." Karena semua santrinya tidak ada yang mengaku, Syekhona Khalil memerintahkan mereka keluar dari mushola dua-dua. Semua santri bergandengan keluar seperti yang telah diperintahkan. Namun ada seorang santri yang tidak menemukan pasangan, sehingga ditanyai oleh Syekhona Khalil,
mana gandenganmu?" Dia pun menjawab, "Tidak ada, Kiai." Karena jumlah santri pada masa itu hanyalah 20 orang, Syekhona Khalil memerintahkan semua santrinya untuk mencari santri yang bersembunyi, dan ditemukanlah Bahar yang bersembunyi. Karena pada saat itu dia bermimpi tidur bersama istri Syekhona Khalil. Oleh sebab itu, Bahar muda diberi 40 piring nasi bersama lauknya untuk dihabiskan sebagai hukuman. Tatkala telah habis, Bahar melihat Syekhona Khalil menangis seraya berkata, "Ilmuku telah dihabiskan oleh Bahar. Sudah, sekarang kamu pulang." Setelah itu Kiai Haji Bahar kembali dan mengajar di Sedogiri. Kiai Haji Abdullah Mubarak. Beliau adalah seorang ayah dari Abah Anom Suryalaya yang merupakan mursyid dari Thariqah Naksabandiyah. Beliau juga pendiri dari pesantren di daerah Suryalaya. Kiai Haji Romli Tamim. Beliau merupakan santri Syekhona Khalil yang menjadi mursyid Thariqah Naksabandiyah, dan Syekhona Khalil menyuruhnya pindah ke pesantren yang telah didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang sebelum membangun sebuah pondok di daerah Rejoso yang beliau namai pesantren Darul Ulum. Kiai Haji Munawir. Kiai Haji Munawir merupakan seorang penghafal Al-Quran dan alim qiraah sab'ah. Sebelum belajar ke Syekhona Khalil, beliau terlebih dahulu belajar Al-Quran pada ayahandanya. Beliau mendirikan pondok Krapyak setelah mendalami ilmu Al-Quran di Mekah. Kiai Haji Hasan Mustafa. Seorang sastrawan bahasa Arab, Sunda, dan Melayu, namanya terkenal di tanah haram Mekah. Beliau nyantri kepada Syekhona Khalil sebelum meneruskan perjalanan mondoknya ke Mekah dan belajar banyak ilmu pada Kiai Haji Nawawi Al-Bantani yang merupakan guru Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Beliau juga belajar sastra di daerah Sunda dan Melayu. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Presiden Indonesia pada tahun 1977. Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau merupakan santri Syekhona Khalil yang ahli dalam bidang tafsir. Dengan karangannya yang berjudul Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Quran, beliau termasuk salah satu ahli tafsir berpengaruh di Indonesia. Insinyur Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Menurut sebagian cerita, beliau tidak nyantri di tanah Demangan, akan tetapi beliau hanya sowan kepada Syekhona Khalil untuk meminta restu, yang kemudian oleh Syekhona Khalil dicium kepalanya serta diberi air sebelum pulang ke rumahnya di Blitar. Dan pada saat itu, ibu beliau sakit kemudian meninggal dunia tatkala Insinyur Soekarno dalam perjalanan pulang. Kiai Haji Masykur sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia. Laskar Sabilillah, tentara yang dipimpin beliau tatkala memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau terjun ke Surabaya tatkala gejolak Arek Surabaya berkobar. Bersama tentara Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan teman seperguruan di Demangan, menjadi dorongan besar pada tentara-tentara lain untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri Syarikat Islam Cabang Mekah. Beliau mondok pada Syekhona Khalil sejak kecil dan kemudian pindah ke pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari selama kurang lebih 6 tahun dan melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Sepulang dari Tanah Suci Mekah, beliau didirikan pesantren Mambaul Ma'arif Den Nanyar. Itulah beberapa santri Syekhona Khalil Bangkalan yang menjadi ulama besar dan menjadi tokoh besar di Nusantara. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.